Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Rifki Abil, mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi PAI di Universitas Islam Depok. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya selesaikan dari Bapak dosen Dr. Syahril selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja. Pendidikan yang efektif merupakan salah satu fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam proses pembelajaran, media pembelajaran memiliki peran penting dalam menarik perhatian dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Media pembelajaran yang tepat dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, sehingga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media pembelajaran yang variatif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Namun, masih terdapat tantangan dalam menentukan media mana yang paling efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar peserta didik, serta mengeksplorasi jenis media yang paling berkontribusi dalam meningkatkan ketertarikan dan motivasi siswa. Identifikasi masalah yang pertama, pendidik sering kesulitan dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa yang dapat mempengaruhi minat belajar. Yang kedua, tidak semua jenis media pembelajaran memiliki dampak yang sama terhadap minat belajar peserta didik, sehingga perlu dianalisis media mana yang paling efektif. Ketiga, diperlukan strategi yang lebih tepat dalam penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik agar proses pendidikan lebih menarik dan produktif. Yang terakhir, terdapat kekurangan penelitian yang mendalam mengenai pengaruh media pembelajaran tertentu terhadap minat belajar siswa di berbagai konteks pendidikan. Batasan masalah yang pertama, penelitian ini akan membatasi pada beberapa jenis media pembelajaran seperti video, penggunaan komputer, dan permainan edukatif. Media lainnya seperti buku teks dan materi cetak tidak akan menjadi fokus. Yang kedua, penelitian ini akan difokuskan pada siswa di tingkat pendidikan menengah atau atas, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk tingkat pendidikan tinggi atau di bawahnya. Ketiga, fokus penelitian adalah pada aspek minat belajar yang mencakup motivasi keterlibatan dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Aspek hasil belajar seperti nilai akademis tidak akan dianalisis secara mendalam. Yang keempat, penelitian akan dilaksanakan pada periode tertentu, yaitu selama 1 bulan untuk mengamati pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa dalam jangka waktu yang spesifik. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran digital seperti video dan penggunaan komputer terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa. Tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran digital seperti video dan penggunaan komputer terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa. Konsep teori, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ajar kepada peserta didik dan dapat memotivasi mereka untuk belajar. Menurut Arsyad, media pembelajaran mencakup berbagai alat dan sumber yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, video, alat peraga, dan teknologi informasi.
Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan efektivitas belajar dan mempermudah pemahaman siswa. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual seperti gambar, grafik, dan video dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak menurut Mayer 2009. Media visual berkontribusi dalam meningkatkan daya ingat siswa karena informasi yang disajikan secara visual lebih mudah diproses. Yang kedua, media audio. Media audio seperti rekaman suara atau podcast dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara efektif. Penelitian oleh Tuan dan Saito menunjukkan bahwa penggunaan media audio dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, media audio. Dengan perkembangan teknologi, media digital seperti aplikasi pembelajaran dan platform e-learning menjadi populer menurut Wang et al. Media digital memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel. Minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan atau ketertarikan individu terhadap suatu materi yang dipelajari. Menurut Uno, minat belajar dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa yang aktif, minat tinggi, cenderung lebih aktif dan berprestasi dalam belajar. Hubungan media pembelajaran dan minat belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, terdapat hubungan positif antara penggunaan media pembelajaran yang variatif dan peningkatan minat belajar siswa. Media yang bervariasi dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan menstimulasi rasa ingin tahu siswa. Judul penelitian yang terdahulu. Yang pertama ada peran penggunaan media pembelajaran visual dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 10 di SMA Muhammadiyah 2 Metro. Nama penelitinya Sri Suwarni. Perbedaannya menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus pada satu mata pelajaran. Yang kedua, judul penelitian terdahulu, pengaruh penggunaan media pembelajaran elektronik terhadap efektivitas pembelajaran peserta didik MI DDI Silopo, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Nama peneliti Nur Hidayah Swaib. Perbedaannya fokus kepada efektivitas pembelajaran, perbedaan ranah pendidikan yang dijadikan objek penelitian. Yang ketiga, pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 01 Meraksa Aji Tulang Bawang. Nama peneliti terdahulu Yulisa Andriani. Perbedaannya fokus kepada hasil belajar siswa. Kerangka berpikir bertujuan tinjauan pustaka di atas. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar siswa. Dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran mengajar. Penelitian ini akan difokus pada analisis pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar peserta didik. Hipotesis berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan pengetahuan pustaka di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis utama terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran digital seperti video dan penggunaan komputer terhadap minat belajar siswa. Hipotesis alternatif, tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran digital terhadap minat belajar siswa. Hipotesis tambahan, faktor-faktor tertentu seperti jenis media dan tingkat keterlibatan siswa memengaruhi efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar.
Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian ex post facto, pendekatan kuantitatif. Penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut sudah terjadi atau karena variabel tersebut tidak dapat dimanipulasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Artinya, semua informasi atau data penelitian diwujudkan dalam bentuk angka yang dianalisis dengan statistik dan hasilnya dideskripsikan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah di tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian berada di sekolah X yang terletak di kota Y, yang dilaksanakan pada tanggal 15 November tahun 2024. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.